Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian pecahan. Sebelumnya, kalian baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengalihkan berbagai bentuk pecahan ada 3 langkah. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang ketiga, sederhanakanlah jika masih bisa disederhanakan. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, tidak perlu disederhanakan. A. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa. Contoh soal 2 dikali 2 per 3. 2 adalah bilangan cacah dan 2 per 3 adalah pecahan biasa. Langkah pengerjakan nomor 1, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Berarti bilangan cacahnya kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 per 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi langkah pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi langkah kedua sudah selesai. Nah, karena hasilnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan, kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara bagian bersusun. 4 dibagi 3 dapat 1. 1 kali 3 dapat 3. Dikurang. Sisanya 1. Maka 4 per 3 sama dengan 1 per 3. Maka langkah ketiga itu dapat diselesaikan. B. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh soal 2 per 5 dikali 5 per 6. Langkah pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa sudah. Selanjutnya, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sama dengan 10 per 30. Sudah, langkah kedua. Nah, karena hasilnya lebih besar, bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. 10 bagi 2, 30 bagi 2, sama dengan 5 per 15. Nah, masih bisa disederhanakan lagi. 5 bagi 5, 15 bagi 5, sama dengan 1 per 3. Maka langkah ketiga sudah selesai. Ini kalau bisa disederhanakannya 2 kali. Atau kalau mau langsung dibagi 10 dua-duanya, boleh. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan campuran. Contoh soal 2, 1 per 2 dikali 3. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 per 2. Nah, itu pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Bilangan cacahnya diubah menjadi pecahan biasa. Jadi, syarat ke-1 dipenuhi. Lalu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sama dengan 15 per 2. Syarat kedua terpenuhi. Nah, karena pembilangnya lebih besar, maka kita bagi menggunakan pembagian bersusun. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. Maka hasilnya 7 1 per 2. Maka langkah ketiga juga D. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh soal 1 per 3 dikali 2 1 per 5. Nah, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Dikali 3 kali 1 ditambah 1. 3 kali 1 tambah 1 per 3. Yang kedua, 5 kali 2 ditambah 1. 5 kali 2 tambah 1 per 5. Sama dengan 4 per 3 kali 11 per 5. Sudah sama-sama pecahan biasa. Syarat 1 terpenuhi. Lalu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 44 per 15. Syarat kedua terpenuhi. Karena lebih besar pembilangnya, maka kita bagi menggunakan pembagian bersusun. 44 dibagi 15 dapat 2 sisa 14. Jadi 2 14 per 15. Syarat ketiga terpenuhi. Perkalian pecahan desimal. Contoh soal 2,5 dikali 0,3. Pertama 2,5 dan 0,3-nya kita ubah menjadi komanya kita sembunyikan dulu. 25 kali
3. Nah, ini kita caranya dengan perkalian bersusun ke bawah. Pertama 5 kali 3 sama dengan 15. Taruh 5, simpan 1. Lanjut. 2 kali 3 sama dengan 6. Karena kita punya simpanan 1, maka 6 ditambah 1 sama dengan 7. Satunya jangan lupa dicoret. Taruh 7. Jadi 25 kali 3 sama dengan 75. Nah, jadi karena kita punya angka di belakang koma, yang pertama ada satu angka. Yang kedua ada satu angka, berarti ada 2 angka di belakang koma. Sama dengan 0,75. 1, 2 angka. Contoh lain, 1,23 dikali 1,5. Ubah dulu menjadi bilangan biasa. Komanya kita simpan. Jadi 123 dikali 15. Perkalian bersusun ke bawah. Pertama 3 kali 5. Sama dengan 15. Taruh 5, simpan 1. Kedua, 2 kali 5 sama dengan 10. Tambah 1 sama dengan 11. Taruh 1, simpan 1 di atas. Langsung 1 kali 5 sama dengan 5. Kita punya simpanan berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Coret satunya. Taruh 6. Lalu 3 kali 1 sama dengan 3, taruh di depannya ya. Agak maju 1 langkah. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Nah, sudah selesai semuanya dikalikan, kita jumlah. 5, 1 tambah 3, 4, 6 tambah 2, 8, 1. Maka hasilnya 1845. Jadi 123 dikali 15 sama dengan 1845. Kita hitung. 1,23 dikali 1,5. 1,23 ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. 1,5 ada berapa angka? Ada 1. Berarti hasilnya nanti ada 3 angka di belakang koma. Sama dengan 1, 2, 3, koma. Gitu ya. Perkalian persen. Contoh soal 2 kali 15%. Nah, kita kalikan dulu nih yang di dalam. 2 kali 15 sama dengan 30%. Yang kedua, 4 per 5 dikali 10%. Kita kalikan dulu yang di dalam. 4 per 5 kali 10 per 1 sama dengan 4 kali 10, 5 kali 1 sama dengan 40 per 5%. 40 dibagi 5 sama dengan 8%. 1,5 dikali 7% sama dengan 1,5 dikali 7. Pakai perkalian lagi. 5 kali 7 sama dengan 35. Taruh 5, simpan 3. 1 kali 7 sama dengan 7. Karena kita punya 3, kita coret 3-nya. 7 tambah 3 sama dengan 10. Taruh 10. Jadi 1,5 dikali 7 sama dengan 105. Karena kita punya satu angka di belakang koma, maka hasilnya juga ada satu angka di belakang koma. Taruh koma. Bagaimana? Sudah paham anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.